wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Udzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, para asatidz dan para masyayikh. Yang saya hormati kepada takmir musalla Baitul Muslimin dan seluruh imam-imamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana nama-nama Allah Ta'ala adalah sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Berarti terkait atau penjelasannya tentang mentauhidkan Allah Ta'ala. Kita tahu dan sudah meresapi bahwa ilmu tauhid atau istilah yang lain disebut dengan ilmu aqidah, istilah yang lain disebut dengan ilmu kalam, istilah yang lain disebut dengan ilmu usul, adalah ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling wajib, ilmu yang pertama kali harus dipelajari oleh setiap insan. Keistimewaan ilmu ini karena memang kajian ilmu tauhid adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal Rasulnya. Ada ungkapan ulama mengatakan syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu tergantung dengan kemuliaan yang dikaji. Semakin kajiannya tersebut adalah perkara yang sangat mulia, maka ilmu tersebut juga menjadi mulia. Ilmu tauhid mengkaji, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Rasulnya, di mana sudah tidak diragukan lagi bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mulia. Maka dari itu ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah, amal apa yang paling utama wahai utusan Allah? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, afdalul a'mal imanum billahi wa rasulih, rawahul Bukhari. Jawabannya Rasulullah adalah amal yang paling utama secara keseluruhan adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Memang terkadang ketika Rasulullah ditanya, ya, amal apa yang paling utama, Rasulullah menjawab, sholat wajib di awal waktu. Terkadang juga Rasulullah menjawab, amal yang paling utama adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Ya. Ada kalanya Rasulullah menjawab, amal yang paling utama adalah berpuasa bulan suci Ramadan. Dari beberapa penjelasan dan rangkuman apa yang disabdakan oleh Rasulullah tersebut, ya, yang paling utama dan mengalahkan amal-amal yang paling utama, ya, adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena orang yang sholat tanpa mengenal Allah, sholatnya tidak sah.
Orang yang berpuasa dia tidak mengenal Allah dan Rasulnya, puasanya tidak sah. Amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya, ibadahnya tertolak. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran itu, Allah Ta'ala berfirman, Mathalul ladhina kafaru a'maluhum karomadin istaddat bihir rihu fi yaumin asif. Perumpamaan amal perbuatan orang kafir itu bagaikan debu bekas bakaran api yang diterpa angin yang sangat kencang. Artinya apa? Perbuatan-perbuatan orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka perbuatannya itu tertolak oleh Allah Ta'ala. Al-Imam Abu Hamidin Al-Ghazali, beliau menjadi rujukan ilmu tasawuf. Dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua ulama yang menjadi rujukan ilmu tasawuf. Yang pertama Syekh Junaid Al-Baghdadi, yang kedua adalah Al-Imam Abu Hamidin Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Bahwa sesungguhnya macam-macam ibadah, baik sholat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya tidak akan menjadi sah kecuali bagi orang yang telah mengenal Tuhannya. Nah, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan ilmu tauhid adalah Ar-Raziqul Alim. Apa makna dari Ar-Raziq? Alladzi yusilul arzaqa ila ibadihi. Ar-Raziq artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memberikan rizki terhadap hamba-hambanya. Apa yang dinamakan rizki? Apa perbedaannya istilah rizki dan nikmat? Ya kan? Rizki juga pemberian dari Allah, nikmat juga pemberian dari Allah. Apa perbedaannya? Istilah nikmat itu diperuntukkan pada perkara-perkara yang baik. Kalau haram tidak boleh kita mengistilahkan nikmat. Ya, dapat perkara haram nikmat luar biasa, nggak boleh. Perkara makruh juga tidak boleh dikatakan nikmat. Rokok hukumnya makruh bagi orang yang tidak berdampak sampai meninggal. Terus kemudian kalau dia merokok, nikmat banget rokoknya, nggak boleh. Karena istilah nikmat itu adalah sesuatu pemberian dari Allah Ta'ala yang berupa kebaikan. Nikmat sehat walafiat, ya, rizki yang halal, ini namanya nikmat. Istilah nikmat seperti itu. Sedangkan yang namanya rizki disebutkan di dalam kitab Mukhtarus Shihah, kamus, ya, kamus Mu'jam yang dikarang oleh siapa? Al-Fayyumi. Beliau menjelaskan ar-rizku ma yuntafa'u bihi. Rizki itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan, baik dari jalur yang halal ataupun jalur yang tidak halal. Makanya Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqadnya, beliau menjelaskan wa ma makkana habihi min mubahin wa ghairi mubahin rizqun laha. Jadi yang namanya rizki adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, baik mendapatkan rizki tersebut dari jalur yang halal ataupun jalur yang haram. Kita punya HP atau punya uang banyak, terus kemudian pagi-pagi HP dan uangnya hilang, berarti bukan rezeki kita. Rezekinya siapa? Dicuri. Jadi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dan buruk yang menciptakan adalah Allah. Rezeki halal juga atas kehendak Allah Ta'ala. Rezeki yang haram juga atas kehendak Allah Ta'ala. Tetapi rezeki yang halal adalah rezeki yang diridhoi oleh Allah. Rezeki yang haram ini yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka Ar-Raziq maknanya alladzi yusilul arzaqa ila ibadihi, zat yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Kalau sudah menjadi rezeki hambanya, maka tidak akan beralih kepada orang lain. Kalau memang itu sudah menjadi ketetapan rezeki kita, maka tidak bisa diambil dan pindah pada orang lain.
Nah, ini kalau kita kukuh dengan keyakinan ini, maka kita akan merasa tenang. Jadi kita ngoyo-ngoyo ya, kerja terus kemudian kok nggak dapat rezeki, malah semisal tetangganya yang santai-santai malah dapat rezeki banyak. Tenang mawon, wah niki sanes rezekinya Bu, kula ngoten niku. Ada sebuah riwayat ngaten. Ada ulama itu sedang makan roti, tinggal sisa sedikit. Lalu kemudian ketika hendak mau dimakan sudah di hadapan mulut, roti tersebut jatuh dan diambil sama binatang. Coba, karena memang roti tersebut sudah menjadi rezeki si binatang, walaupun rotinya sudah dihadapkan mulut ulama tersebut, tinggal dimakan karena memang bukan rezekinya, tetap tidak bisa dimakan. Makanya beliau, yaitu Said Ahmad Ar-Rifai yang terjadi cerita tersebut, beliau mengatakan, alimtu anna rizki la yaquluhu ghairi fatma'an nabali. Aku sudah tahu bahwa ketetapan rizkiku ya pasti akan untukku, tidak akan diambil oleh orang lain. Fatma'an nabali, maka hatiku merasa tenang. Nah, rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini menyeluruh, baik pada binatang ataupun manusia. Dengan berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Dabbah niku kalau dalam bahasa Arab mayadud 'alal ardi, sesuatu yang merantak seperti macan, singa biasanya digunakan dengan makna binatang. Ada sebagian orang itu karena gagal memahami, jadi dia mungkin hafal kosakata bahasa Arab saja, tapi tidak sampai meluas ke kamus-kamus mu'jam. Akhirnya menganggap bahwasanya rezeki Allah itu hanya diberikan kepada hayawan saja. Kemudian untuk manusia, rezeki itu ya yang membuat adalah manusia itu sendiri. Ya bukan dari Allah Ta'ala. Ini fahamnya siapa coba? Fahamnya Mu'tazilah. Jadi faham Mu'tazilah itu, rizki yang halal itu yang menciptakan, yang membuat adalah manusia itu sendiri. Tapi kalau paham Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Rizki ya semuanya dari Allah Ta'ala. Dengan dasar ayat tersebut, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah sesuatu yang merantau di atas bumi ini kecuali mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-insan, manusia, dalam bahasa Arab pun kosakata dasarnya itu maknanya ngeten, mayadubu 'alal ardi. Jadi al-insan itu secara kosakata peletakan kalimat al-insan menggunakan makna apa? Sesuatu yang merantap di atas bumi. Ini al-insan. Makanya di dalam ilmu mantek niku al-insan didefinisikan apa? Hayawan, gitu kan? Insan itu adalah hayawan. Karena coba sifatnya binatang dengan manusia. Binatang berantem, manusia juga berantem. Ya, binatang nggak ada rasa malu, manusia juga ada. Terkadang tidak ada rasa malu, mirip kan? Yang membedakan apa antara manusia dan binatang? Karena definisinya sama, al-insan hayawan. Karena kategori termasuk binatang mayadubu 'alal ardi. Ya, cuma yang membedakan adalah natikun wa ghairun natik. Kalau manusia itu memiliki akal. Kalau binatang tidak memiliki akal. Akal itu bukan otak. Binatang juga punya otak, manusia juga punya otak. Cuma bedanya binatang tidak memiliki akal. Kalau manusia itu memiliki akal. Apa yang dinamakan akal? Beberapa ulama berbeda pendapat, tapi di antaranya adalah al-aqlu itu adalah sifat yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya kalau manusia itu menggunakan akalnya, maka dia akan bisa ya membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Seperti itu. Nah, kembali lagi, Ar-Razik maknanya allazi yusilul arzaqa ila ibadihi, zat yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Yang selanjutnya adalah Al-Alim. Al-Alim maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
zat yang mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang tidak akan terjadi seandainya terjadi. Ini sifat ilmunya Allah Ta'ala. Ilmunya Allah azali abadi, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Ilmunya Allah tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Berbeda dengan ilmunya kita. Kita itu ilmunya baru, ya, mengetahui sesuatu setelah terjadi. Kalau belum terjadi kita tidak tahu. Dulu kita belum mengenal jenis-jenis buah-buahan ketika baru lahir. Terus kemudian, ya, setelah menganjak dewasa tahu jenis-jenis buah-buahan. Terus kemudian benda-benda yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu kita baru, sehingga terjadi kepada kita ilmunya apa? Kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau tidak pernah murojaah, ilmunya ya kadang berkurang. Kalau semakin sering belajar, semakin kuat ya pemahamannya. Ya, inilah ilmunya ulama, ilmunya kita. Sedangkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala azali abadi, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Intinya bahwasannya faham ahlu sunnah wal jamaah niku menetapkan sifat-sifat yang mulia kepada Allah Ta'ala dan mensucikan Allah Ta'ala dari menyerupai terhadap makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radhiyallahu anhu. As-salatu